Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita belajar kembali. Kita memasuki subtema 3 untuk tema F kali ini ya. Nah, untuk tema 3-nya, subtema 3-nya kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, lalu IPA, dan pembelajaran 2 bahasa Indonesia dan SPDP. Yang pertama kita akan bahas yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bisa lihat pada halaman 79 ya, yaitu menjelaskan pokok pikiran dalam teks eksplanasi ya. Pada semester lalu kita sudah belajar pokok pikiran atau dengan ide pokok ya. Jadi teacher rasa kalian sudah paham. Sebagai contoh kita lihat pada teks benda penghantar dan penghambat kalor, yang teks ini merupakan masuk pada pelajaran IPA yaitu mengenai konduktor dan isolator ya. Konduktor itu apa? Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, dan isolator bahan yang kebalikannya ya, sulit untuk menghantarkan panas. Contoh benda konduktor adalah benda-benda yang terbuat dari bahan logam, dan kebalikannya isolator itu benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan kain ya. Nah, di sini teacher akan memberi contoh untuk menentukan pokok pikiran atau ide pokok dari paragraf pada halaman 79-80 ini. Pada paragraf 1 ya, yang mana merupakan pokok pikirannya, ya benar sekali ya, itu kalimat pertamanya. Kalimat pertama kita sudah berulang kali bagaimana cara menentukan ide pokok itu. Yang pertama baca dulu kalimat awalnya ya. Nah, di situ ada kita temukan untuk paragraf 1 ini ya, pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama. Jadi paragraf ini termasuk paragraf deduktif ya. Nah, manusia banyak memanfaatkan panas atau kalor dalam kehidupannya. Itu ide pokok ya pertama, paragraf pertama. Lalu kita lihat lagi paragraf kedua, yang mana yang merupakan pokok pikirannya. Ya benar sekali ya, paragraf kedua pokok pikirannya terletak pada kalimat pertama juga, yaitu ada pula jenis bahan yang memang penghantar panas yang baik. Dan paragraf ketiga, panas atau kalor akan selalu bergerak dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah ya. Ini untuk bahasa Indonesianya. Dan rupanya kata teacher tadi ya, konduktor dan isolator sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Nah ya, di situ lihat gambar-gambar yang merupakan benda yang terbuat dari logam. Itu gambar yang di atas tuh ya, ada besi ya, kemudian ada aluminium, dan ada juga tembaga ya. Itu merupakan contoh benda konduktor. Kemudian di bawah ini ada gambar benda isolator yang dimanfaatkan dalam peralatan memasak ya nak ya. Nah ini contoh benda isolator ya, yang digunakan untuk melindungi tangan agar tidak terkena panas pada saat memasak. Nah, ini untuk pembelajaran satunya. Kita lanjut untuk pembelajaran 2 bahasa Indonesianya pada halaman 84 ya. Di situ kalian diminta untuk membuat sebuah ringkasan dari teks eksplanasi ya. Ringkasan itu apa? Masih ingat? Ya, benar sekali ya. Ringkasan adalah suatu bentuk penyajian singkat dari suatu karangan. Ada sebuah karangan, kita buat secara ringkas lagi. Kita tuliskan hal-hal pentingnya saja ya. Kita buat berdasarkan urutannya. Bagaimana caranya? Ya kita baca dulu terlebih dahulu, kemudian kita rangkum yang mana merupakan kalimat penting. Jadi kita membacanya itu tidak terlalu lama ya, dan mudah dipahami jika kita membuat ringkasannya. Di sini ada sebuah teks eksplanasi, yaitu penemuan penanak nasi listrik ya, yang kita mungkin kalian tahu rice cooker di rumah, mama masak nasi pakai rice cooker, ada merek Magicom dan sebagainya ya. Nah itu penanak nasi dari listrik. Nah, penanak nasi dari listrik ini ya pertama kali ditemukan oleh orang Jepang ya. Nah
yang fungsinya untuk memanaskan beras dan air ya. Nanti ketika dicolok ke listrik, nasi dan beras tadi akan berubah menjadi nasi. Itulah ya mengenai penemuan nanak nasi listrik. Nanti kita teacher beri tugas untuk membuat ringkasan dari wacana ini ya. Oke. Nah, untuk bahasa Indonesianya selesai, dan terakhir kita bahas pelajaran SPDP Ayo Berkarya halaman 85 ya. Di situ ada gambar ya, yaitu tentang gambar cerita. Nah, pada kali ini gambar ceritanya berdasarkan teks eksplanasi, dan di sini ada sebuah teks ya, buah teks be dan was ya, lebah dan tawon ini ya. Ini gambarnya dari gambar tawon, lebah ya. Di sini ada sebuah teksnya, ini teks eksplanasi. Kita buat gambar ya, gambar cerita atau disebut dengan gambar ilustrasi. Masih ada yang ingat apa itu gambar cerita? Ya, benar ya, gambar cerita merupakan gambar seni rupa 2 dimensi yang berupa ada gambar tangan, ada gambar hasil olahan digital atau komputer ya, dan kemudian kombinasi keduanya, kombinasi dari komputer dan juga tangan ya. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Gambar cerita memiliki tujuan sebagai untuk memperjelas, boleh digarisbawahi dalam 85 ya. Tujuan gambar cerita untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan menerangkan beraneka bentuk karya tulis seperti cerita pendek ataupun puisi ya. Gambar cerita juga memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan atau langkah-langkah kerja, memberikan penjelasan bentuk alat yang digunakan, lalu menghubungkan tulisan dengan imajinasi si pembaca dan menerangkan konsep yang akan disampaikan. Itu tujuan dari fungsi dari gambar cerita ya. Jadi sekali lagi kita ulangi, ini adalah gambar cerita dalam sebuah teks bacaan, gambar tawon ya atau lebah. Inilah contoh gambar cerita dari sebuah teks eksplanasi.